Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai dari pertarungan besar yang menjadi penentu akhir konflik antara umat manusia dan klan Otsutsuki. Selama berbulan-bulan, dunia terus dihantam peperangan tanpa henti. Akibatnya, umat manusia musnah, dan bumi sendiri mengalami kehancuran besar-besaran. Namun, di tengah kekacauan itu, langit dan atmosfer bumi mendadak berubah menjadi biru. Perubahan ini disebabkan oleh Eida yang mengaktifkan sendrigan miliknya. Tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh cakra Shinjutsu kini mulai bersinar. Cahaya biru yang terpancar dari matanya menyelimuti seluruh planet. Eida terbang perlahan di udara. Sementara itu, sosok yang disebut sebagai rival ayah Momoshiki hanya berdiri tanpa gerakan sedikit pun. Seluruh tubuhnya telah terkunci oleh teknik milik Ino. Ino, yang tanpa fokus dengan kemampuan kontrolnya, berbicara dengan suara tegas, "Eida, sekarang waktunya. Gunakan kekuatanmu seperti yang sudah kita rencanakan. Jangan ragu. Kita sudah mempersiapkan ini selama berbulan-bulan. Kalau sampai gagal, semuanya akan sia-sia." Mendengar itu, Eida lalu mulai menyelaraskan sendrigannya dengan energi dari matahari dan bulan. Seketika, warna matahari dan bulan berubah mengikuti aura dari dojutsunya. Dalam kondisi ini, Eida sepenuhnya berhasil mengendalikan planet bumi. Kekuatan itu merupakan teknik kuno yang dia pelajari dari Kashin Koji, teknik yang bersumber dari wawasan tentang masa depan dan warisan kekuatan Shibai Otsutsuki. Kemudian, Eida memusatkan pengaruhnya pada inti bumi, memerintahkan planet ini untuk melepaskan seluruh cakra yang tersembunyi di dalam tanah. Tanah mulai bergetar hebat. Ledakan kecil bermunculan dari permukaan, dan gelombang cakra naik ke udara, lalu menyatu ke dalam tubuh Boruto. Saat itu, Boruto sedang bersiap untuk memakan sel Shibai. Ia sempat terkejut dan bertanya dalam hati kenapa cakra bumi masuk begitu cepat ke tubuhnya. Kashin Koji, yang sedang berjuang menyegel Otsutsuki tertinggi, berkata dengan nada tegas, "Boruto, jangan banyak bergerak. Fokus saja. Makan sel Shibai itu sekarang, dan biarkan cakra dari bumi menyatu dalam tubuhmu. Dengarkan aku. Semua ini sudah sesuai dengan penglihatanku tentang masa depan. Kalau kau bertindak di luar rencana, maka masa depan yang kulihat akan melenceng." Boruto diam. Ia menatap sel Shibai yang sangat besar, lalu menggigitnya sekali sampai habis. Sementara itu, aliran cakra dari perut bumi terus masuk ke tubuhnya, dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, Eida masih melanjutkan kendalinya. Ia mengangkat tangannya, lalu mengarahkannya ke barisan puluhan gunung di sekitar. Gunung-gunung itu mulai mengeluarkan lava panas dan semburan cakra murni yang tersimpan selama ini. Seluruh aliran cakra itu juga diarahkan ke tubuh Boruto oleh Eida, memperkuatnya saat sedang memakan sel Shibai. Tak berhenti di sana, Eida lalu mengendalikan sinar matahari dan mengarahkannya ke tubuh rival ayah Momoshiki. Namun, cahaya ini bukan cahaya biasa. Eida telah menambahkan segel khusus pada cahaya itu agar mampu mempercepat proses pengikisan umur tubuh lawan. Ino, yang melihat peluang ini, segera menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan tubuh rival ayah Momoshiki, menerbangkannya mendekati cahaya tersebut. "Kita harus mempercepat proses ini," serunya sambil menahan tekanan dari teknik pengendaliannya. Lalu, Eida mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sebuah gulungan kertas berukuran besar, yang telah ia buat bersama Kashin Koji dan Gamamaru selama masa persembunyian mereka. Ia menempelkan tangan pada gulungan itu, dan dalam hatinya ia bergumam, "Kalau ini satu-satunya cara untuk menghentikannya, maka aku rela. Meski mata kiriku akan hancur dan aku kehilangan penglihatan, aku akan lakukan ini. Yang penting Boruto tetap hidup. Aku ingin dia selamat." Begitu gulungan itu diaktifkan, cakra besar melesat ke arah rival ayah Momoshiki. Eida lalu berteriak, "Ino, jangan sampai kendalinya terlepas. Pastikan dia tetap terkunci." Ino hanya mengangguk, berusaha menahan kekuatannya, meski wajahnya mulai dipenuhi urat-urat karena kelelahan. Dari gulungan itu, muncul 4 titik gravitasi besar. Gravitasi itu berasal dari 4 arah, depan, belakang, kiri, dan kanan, menghimpit tubuh rival ayah Momoshiki secara bersamaan. Tubuh lawan itu mulai retak. Tekanan dari gravitasi membuat tangan dan kakinya hancur seperti daging yang tercerai-berai. Hingga akhirnya, hanya jiwanya yang tersisa dan melayang di udara. Dengan langkah pasti, Eida mengorbankan mata kirinya, mengarahkan kekuatannya untuk menyegel jiwa tersebut ke dalam gulungan.
Tubuh fisik lawan hancur, sementara jiwanya terkunci di dalam segel. Saat mata Eida hancur seperti asap akibat ledakan energi, Boruto melihatnya dan bertanya dengan khawatir, "Kashin Koji, aku sudah memakan sebagian sel Shibai. Cakra dari bumi pun sudah masuk ke dalam tubuhku. Apa aku harus menghampiri Eida sekarang?" Kashin Koji, sambil tetap menarik Otsutsuki tertinggi dengan segel kuatnya, menjawab tegas, "Belum saatnya. Tetap di tempatmu, Boruto. Jangan bergerak. Jangan melangkah sedikit pun. Fokus saja. Habiskan sisa sel Shibai itu dulu. Kalau kau bergerak sekarang, segalanya bisa kacau." Boruto pun menuruti perintah itu, kembali duduk, dan melanjutkan memakan sisa sel Shibai. Sementara itu, tubuh Ino akhirnya jatuh ke tanah karena teknik pengendaliannya telah selesai. Ia berusaha berdiri, menahan sakit, lalu berjalan ke arah Eida yang kini tampak lemah dan pucat. Ino berkata sambil menarik napas, "Eida, cepat gulung kembali segelnya. Serahkan gulungan itu ke Kashin Koji sebelum terlambat." Eida hanya mengangguk lemah. Satu sisi wajahnya basah oleh darah dari matanya yang hancur. Ia lalu ditarik oleh Ino agar segera bangkit. Ino pun mengambil alih dan menggulung segel yang telah menyerap jiwa rival ayah Momoshiki itu. Gulungan itu kemudian ia ikat dengan tali cakra agar segelnya tetap stabil dan tidak mudah terbuka. Ino dan Eida tampak berlari dengan napas terengah-engah ke arah Kashin Koji. Begitu sampai di dekatnya, Eida langsung melemparkan gulungan segel besar sambil berkata dengan suara tegas namun penuh rasa lega, "Kita berhasil menjalankan semuanya sesuai rencana, Kashin Koji. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir yang harus kau lakukan. Kami sudah melakukan bagian kami." Boruto, yang dari tadi hanya diam dan memperhatikan semuanya dari kejauhan, langsung berkata dengan nada bingung, "Hei, sebenarnya kalian semua ini merencanakan apa? Aku tidak tahu apa-apa, dari tadi aku hanya duduk diam di sini. Aku merasa tidak membantu kalian sama sekali." Mendengar hal itu, Ino menoleh cepat dan menjawab sambil tetap menjaga fokus, "Boruto, tolong turuti saja semua yang diperintahkan oleh Kashin Koji. Jangan terlalu banyak bertanya sekarang. Ini semua sudah direncanakan sejak lama. Diamlah di tempatmu dan tunggu instruksinya." Sementara itu, Kashin Koji mulai memperbesar segel yang sedang ia aktifkan. Energi cakra di sekeliling tubuhnya berkumpul dan mengelilingi sosok Otsutsuki tertinggi yang kini mulai terhisap masuk ke dalam kekuatan segel itu. Dengan suara dalam dan mantap, Kashin Koji mengucapkan, "Kuchiyose no Jutsu." Seketika muncul Gamabunta bersama beberapa katak besar lainnya dari Gunung Myoboku. Mereka berdiri di sekeliling Otsutsuki tertinggi dengan tatapan tajam. Para kata itu langsung mengeluarkan energi alam yang kemudian digabungkan dengan kekuatan gravitasi milik Eida, membuat tubuh Otsutsuki tertinggi semakin terkunci dan tidak bisa bergerak. Gamabunta kemudian memanjangkan lidahnya, melilit perut Otsutsuki tertinggi dengan erat. Dengan seluruh kekuatannya, ia menarik tubuh itu ke arahnya. Di sisi lain, Kashin Koji memunculkan cahaya cakra dari segel kertas yang telah ia kembangkan selama berbulan-bulan. Cahaya itu kemudian menyambar ke arah Otsutsuki tertinggi, menargetkan langsung jiwanya. Kashin Koji berseru, "Gamabunta, waktunya sekarang. Tarik tubuhnya bersamaan denganku." Maka dengan kompak, tubuh Otsutsuki tertinggi ditarik oleh Gamabunta, sementara jiwanya ditarik masuk ke segel oleh Kashin Koji. Ternyata, tujuan mereka adalah untuk memisahkan jasad dan jiwa Otsutsuki tertinggi. Dan akhirnya, rencana itu berhasil. Tubuh Otsutsuki tertinggi berhasil direnggut paksa oleh Gamabunta, sedangkan jiwanya terserap masuk ke dalam segel yang dibawa oleh Kashin Koji, di tempat yang sama dengan jiwa rival ayah Momoshiki. Namun, keberhasilan itu membawa harga. Tubuh Kashin Koji terluka parah untuk kedua kalinya. Ia jatuh terduduk, napasnya berat, sambil memegangi gulungan segel besar. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Akhirnya, rencana kita berhasil. Gamabunta, hancurkan jasad Otsutsuki tertinggi sekarang dengan teknik yang telah kita latih di Gunung Myoboku." Gamabunta langsung merespons. Dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan sebuah pedang raksasa, lalu menebas jasad Otsutsuki tertinggi yang kini telah kehilangan jiwanya. Tubuh itu langsung hancur, terpotong-potong menjadi serpihan daging. Sementara itu, Kashin Koji dengan susah payah berdiri kembali, lalu mengikat gulungan segel itu dengan tali cakra dan memperkuatnya dengan lapisan kayu dari teknik Mokuton. Dengan menatap ke arah Eida, Kashin Koji berkata, "Rencana kita berhasil. Sekarang dua jiwa yang paling berbahaya,
jiwa Otsutsuki tertinggi dan jiwa rival ayah Momoshiki, sudah tersegel di dalam gulungan ini. Eida membalas dengan nada lelah, pengorbananku tidak sia-sia, satu mataku mungkin hilang. Tapi kalau semuanya bisa berakhir dengan kemenangan, aku tidak menyesal. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Setelah ini, kemungkinan ada hal lain yang jauh lebih berbahaya. Kashin Koji lalu menatap Boruto dan berkata, inilah masa depan yang kulihat sejak awal munculnya Shibai. Kita sudah berhasil menyegel mereka. Sekarang, katakan padaku, apakah kau sudah memakan semua sel Shibai, Boruto? Boruto mengangguk pelan lalu berkata, ya. Aku sudah memakannya semua. Dan saat itu juga, tubuh Boruto mulai mengalami perubahan. Cakra yang luar biasa besar mulai muncul dari dalam dirinya. Hasil dari menyerap cakra seluruh planet dan kekuatan sel Shibai sebelumnya. Kashin Koji menanggapi, bagus. Kekuatan dari sel Shibai itu adalah satu-satunya kunci untuk menghapus sepenuhnya jiwa Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Segel saja tidak cukup, kita harus menghancurkan jiwanya. Sekarang saatnya, Boruto. Namun sebelum Boruto sempat bereaksi, tiba-tiba seorang pria misterius berjubah hitam muncul dari belakang dan menendang Kashin Koji dengan keras. Eida langsung berseru, dia datang. Ino, cepat lakukan rencananya. Kashin Koji yang terlempar segera melemparkan gulungan segel ke arah Boruto. Ino langsung melesat menghadang pria berjubah hitam dengan menciptakan futon, Shinkujin untuk mendorong lawan itu menjauh. Pria berjubah hitam itu terpaksa mundur. Meski terluka, Kashin Koji tetap bangkit dan berkata sambil mengejar, Gamabunta. Dia sudah datang. Gunakan rencana berikutnya. Dan kau, Boruto. Cepat. Gunakan kekuatan Shibai untuk menghancurkan gulungan itu. Jangan ragu, semuanya sudah sesuai dengan penglihatanku. Saat itu, Eida, Ino, dan Kashin Koji bersama para katak dari Gunung Myoboku mengepung pria berjubah hitam. Mereka semua membentuk formasi khusus Sage Mode bersama Gamabunta, Gamakichi, dan lainnya. Pria itu hanya berdiri dan berkata dengan tenang, Kashin Koji, kau memang tidak sekuat Boruto. Tapi penglihatan masa depanmu membuatmu jauh lebih berbahaya. Kalian berdua harus aku habisi sekarang. Kashin Koji tidak membalas. Ia hanya menunduk, memusatkan konsentrasinya, lalu mulai menciptakan formasi bersama para katak. Tanah yang dipijak pria berjubah hitam itu mendadak runtuh. Ia pun jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi cairan Sanin Mode dari mulut Gamaki. Pria itu tenggelam perlahan. Ino langsung mengaktifkan kembali teknik pengendalian pikirannya, berusaha mengontrol musuh. Kashin Koji dan Eida pun menggabungkan kekuatan mereka untuk mengunci pria itu sepenuhnya. Tapi saat pria itu tenggelam, ia berkata dengan nada santai, menarik, aku tidak menyangka bisa terdesak sejauh ini. Tapi jika kalian ingin bermain denganku, mari kita lanjutkan. Identitas pria ini masih misteri, namun simbol angka Romawi di tubuhnya mengindikasikan bahwa ia mungkin salah satu anggota Kara, dan mungkin ada hubungannya dengan Otsutsuki tertinggi. Melihat itu, Kashin Koji mengaktifkan Sanin Mode sepenuhnya. Eida juga siap mengorbankan mata terakhirnya untuk mengakhiri pria itu. Gamabunta lalu berkata, ayo kita akhiri ini. Kemenangan sudah di depan mata. Kashin Koji memberi perintah, Gamabunta, segera bekukan cairan itu. Jangan beri dia ruang untuk bergerak. Cairan asam itu langsung membeku, menjebak pria berjubah hitam di dalamnya. Eida sudah bersiap untuk mengaktifkan Senrigannya, namun Kashin Koji tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia mengangkat tangannya dan berkata, tunggu, Eida. Jangan gunakan Senrigan dulu. Ada yang aneh dengan tubuhnya. Eida menatapnya, bingung, lalu bertanya, apa maksudmu? Bukankah semua ini sudah sesuai dengan penglihatan masa depanmu sejak munculnya Shibai? Kashin Koji menjawab pelan, ya tapi sekarang tubuhnya tidak sesuai dengan apa yang kulihat di masa depan. Seharusnya setelah dibekukan, dia akan menyerang balik. Tapi sekarang dia tidak bergerak sama sekali. Eida mulai curiga, jangan-jangan dia juga bisa melihat masa depan seperti kita? Apakah kita sedang ditipu? Tanpa menjawab, Kashin Koji langsung melompat ke dalam lubang dan menghancurkan es yang membeku menggunakan Odama Rasengan. Koji terlihat terkejut ketika menyadari kenyataan di hadapannya. Dengan ekspresi kesal, dia berkata, sial, kita sudah ditipu. Tapi siapa yang melakukannya? Kenapa aku tidak melihat ini dalam penglihatan masa depan? Tak lama setelah itu,
Ino ikut melompat ke dalam lubang dan melihat tubuh pria berjubah hitam yang mereka kira adalah musuh utama. Dengan nada ragu, Ino berkata, tidak masuk akal, ini ternyata hanya sebuah kugutsu, boneka buatan. Koji mendekat dan memperhatikan lebih seksama. Ia menunjuk tato angka Romawi di wajah boneka itu dan berkata, tato ini hanya tipu muslihat. Dalam organisasi Kara, yang memakai tato seperti ini hanya Houga, si Inter. Tapi dia sudah mati dalam pertempuran sebelumnya. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan boneka ini? Gamabunta tiba-tiba muncul dari kejauhan dan menyela, untuk sekarang, lebih baik kalian menemui Boruto. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Mendengar itu, Koji segera bergerak ke arah Boruto, diikuti oleh Ino dan Eida. Sesampainya di sana, mereka melihat Boruto telah berhasil menghancurkan jiwa Otsutsuki tertinggi menggunakan kekuatan dari sel Shibai yang dia konsumsi. Kini, Boruto bersiap untuk menghancurkan jiwa rival ayah Momoshiki. Koji segera bertanya, Boruto, bagaimana? Apakah jiwa Otsutsuki tertinggi sudah benar-benar dihancurkan? Boruto mengangguk sambil menjelaskan, ya, aku sudah menghancurkannya. Bahkan segel kertasnya juga sudah aku hancurkan. Tapi jiwa rival ayah Momoshiki sangat kuat. Aku tidak bisa mengatasinya sekaligus, jadi aku akan menyelesaikannya satu persatu. Koji pun bersiap membantu, tetapi tiba-tiba, pria berjubah hitam yang tadi dianggap telah hancur, hidup kembali. Ia dengan cepat merebut gulungan segel jiwa rival Momoshiki, melompat, dan mendarat di atas batang pohon. Boruto segera mengejarnya dengan kekuatan Shibai. Pria itu terus berpindah tempat, menghindar dari serangan. Koji berteriak, siapa kau sebenarnya? Dan siapa yang mengendalikan tubuhmu? Pria berjubah hitam itu menoleh dengan tenang dan menjawab, kasihan sekali dirimu, Kashin Koji. Kau pikir kau bisa dengan mudah menyegel seorang Otsutsuki tertinggi? Bahkan Boruto yang kau banggakan tak akan bisa menghancurkan jiwa sesungguhnya. Apa kau benar-benar yakin yang kalian segel itu adalah Otsutsuki tertinggi? Rasanya terlalu mudah, bukan? Hanya dengan segel kertas dan pertarungan sederhana? Kalian sungguh terlalu percaya diri. Koji mengepalkan tangan dan menjawab, kalau begitu, siapa dirimu sebenarnya? Kau hanya boneka kugutsu. Siapa yang mengendalikannya? Pria berjubah itu menjawab dengan sinis, kau pikir hanya kau yang bisa melihat masa depan? Otsutsuki tertinggi bisa melihat jauh lebih banyak dari yang kau bisa. Dan kalian semua sekarang hanya bagian dari permainannya. Boruto ikut menyela, cukup bicara. Katakan siapa dalang di balik semua ini. Namun, pria berjubah itu hanya tertawa. Kau tak akan pernah tahu. Yang mengendalikan tubuhku akan datang ke planet ini sebentar lagi. Kau pasti terkejut, kan? Karena apa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan apa yang kau lihat di masa depan, Kashin Koji. Koji tampak bingung. Ia mencoba mengingat-ingat kembali penglihatan masa depannya yang dulu. Dari awal, aku melihatmu sebagai Otsutsuki kelas bawah yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Tapi mengapa sekarang kau hanya boneka? Ini benar-benar bertentangan. Boruto langsung menyerang. Ia menciptakan puluhan klon dan memperkuat rasengan dengan elemen magnet. Tubuh boneka pria berjubah itu terhisap ke dalam rasengan dan hancur. Segel kertas yang semula direbut pun terlempar dan berhasil ditangkap oleh Koji. Ia kemudian membakar sisa tubuh boneka itu dengan api khusus, Zanmai no Shinka, hingga hangus. Koji bergumam, kenapa masa depan yang kulihat tidak sesuai? Apa yang sebenarnya terjadi? Eida menanggapi, sepertinya orang yang mengendalikan boneka itu punya kemampuan untuk melihat masa depan juga. Mungkin dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan, dan karena itu dia menyesuaikan rencananya. Boruto pun menimpali, jadi bisa dibilang ini semacam pertarungan lintas masa depan. Orang itu sengaja mengirim boneka, bukan Otsutsuki asli, supaya kita bingung. Koji menghela napas panjang. Ini benar-benar memusingkan. Tapi sekarang, kita harus segera menghancurkan segel ini agar jiwa rival ayah Momoshiki benar-benar lenyap. Boruto mengangguk dan membawa segel itu untuk dihancurkan. Namun, Ino tiba-tiba berbicara, Koji, aku rasa pria berjubah hitam tadi ada benarnya. Kalau memang Otsutsuki tertinggi begitu kuat, bagaimana bisa dia disegel dengan mudah? Jangan-jangan, dari awal kita hanya melawan Kugutsu saja. Eida tampak khawatir. Kalau begitu, bagaimana dengan jiwa yang sebelumnya kita hancurkan? Bukankah itu aneh?
Ino menjelaskan, bisa jadi Kugutsu itu punya jiwa buatan yang berasal dari cakra Otsutsuki. Mungkin dia menciptakan boneka ini sejak lama dan mengendalikannya dari jauh, bahkan sejak Shibai hampir mati oleh Boruto. Koji mengangguk perlahan. Kalau begitu, apa tujuan sebenarnya? Ino menduga, mungkin Otsutsuki tertinggi hanya ingin memancingmu keluar, Koji. Dia tahu kau bisa melihat masa depan. Jadi dia buat semua ini agar kau lengah. Koji mengusap wajahnya, kelelahan. Kalau begitu, sekuat apa Otsutsuki tertinggi yang sebenarnya? Eida bergidik. Aku harap dia tidak ada lagi. Jangan katakan kalau yang tadi bukan yang asli. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah. Hujan batu bercampur lava mulai jatuh dari langit. Warna biru langit lenyap digantikan merah pekat seolah dunia terbakar. Boruto yang sedang menghancurkan segel menatap langit dan berseru, Koji! Lihat itu! Ada apa dengan langit? Koji segera menciptakan dinding tanah pelindung dengan Doton, Doriheki. Kita harus pergi dari sini. Ini tidak pernah aku lihat dalam penglihatan masa depan. Seseorang benar-benar sedang memanipulasi keadaan. Mereka semua mundur ke tempat aman. Boruto dan Eida bekerja sama, menyatukan dojutsu mereka untuk menciptakan Kekai pelindung. Dengan kombinasi Jogan dan Sendrigan, Kekai itu mampu menahan hujan api dan batu. Koji menggelengkan kepala. Semua ini, benar-benar di luar kendaliku. Apa mungkin ada seseorang yang kebal dari penglihatanku? Boruto menjawab, kelihatannya begitu. Kita harus lebih waspada sekarang. Tak lama, terdengar suara 8 biju memanggil nama Naruto dan Boruto dari dalam pohon Shinju. Boruto segera terbang mendekat, dilindungi gravitasi tak terlihat yang membalikkan serangan. Akar Shinju mencoba menyerangnya, tapi gagal menembus pelindung tersebut. Boruto menebas pohon itu berkali-kali, tapi pohon terus beregenerasi. Ia berkata, Koji, apakah semua ini masih sesuai dengan penglihatanmu? Koji menjawab dengan suara pelan, jujur saja, tidak. Semua ini seperti tertutup oleh satu kekuatan yang tidak bisa aku lihat dan aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana.